Perkenalkan, saya Rizka Fauziah, mahasiswa PPK Dalcat kategori 1, gelombang 2 di LPTK Universitas Pasundan. Berikut video aksi 2 saya. Selamat menyaksikan. Kalian yang berisik, ada berisik kak. Berisik kak. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, coba lihat kelasnya sudah bersih atau belum? Boleh dilihat di bawah bangku. Kalau ada sampah, silahkan dibuang dulu keluar ya. Pastikan kelasnya harus sudah bersih sebelum kita memulai pembelajaran. KM, siapa KM? Fred, boleh dimulai dulu, pimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini kita akan menyanyikan nasionalisme kalian dan rasa cinta kalian terhadap tanah air bisa semakin bertambah. Boleh berdiri dulu, dipimpin Dirijen. Putri, boleh ke depan, nah. Buddha Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila besar negara, rakyat air maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Suryana kenapa? Sakit. Kemudian Rival kenapa? Rival sakit. Satu lagi? Fahmi kenapa? Izin. Ya, Suryana dan Rival sakit, kita doakan supaya cepat sembuh ya, agar dapat segera berkumpul dengan kita kembali melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu, ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Betul, materi sebelumnya kita belajar tentang teks eksplanasi. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang teks ulasan. Ada yang pernah mendengar istilah teks ulasan? Cung, siapa yang sudah pernah mendengar istilah teks ulasan? Ada yang sudah, ada yang belum. Putri belum mendengar. Cung, yang sudah mendengar, apa sih artinya teks ulasan? Teks yang mengulas ya, Bu. Teks yang mengulas, betul ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari lebih rinci seperti apa sih teks ulasan itu ya. Jadi teks ulasan itu memiliki banyak manfaat. Dari teks ulasan kita jadi tahu berbagai informasi tentang suatu karya yang disajikan dalam teks ulasan. Ya, misalkan ada teks ulasan tentang buku, kita jadi tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, teks ulasan. Nah, sekarang kalian akan ada penilaian tes awal terlebih dahulu melalui link Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup WA. Silahkan diperiksa WA grupnya masing-masing, nah. Dari WA grup, Ibu sudah mengirimkan link Google Form sebagai penilaian awal kalian. Ya, sudah muncul? Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tes awal terlebih dahulu. Ya, silahkan dikerjakan sebisanya dulu saja. Silahkan.
isi sebisanya dulu saja ya. Apa yang kalian ketahui tentang teks ulasan? Silahkan dijelaskan di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Lima menit lagi waktunya ya. Ada yang sudah selesai? Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan disimpan kembali HP-nya, masukkan ke dalam tas masing-masing ya. Hari ini kita akan mulai ke materi teks ulasan. HP-nya silahkan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam tas. Kalian semua perhatikan Ibu menjelaskan ke depan ya. Sudah disimpan? Nah, lihat. Materi yang akan kita pelajari hari ini tadi tentang apa? Teks ulasan. Betul. Kita lihat. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan. Boleh dari film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, kalian melalui model pembelajaran problem based learning harus mampu menganalisis struktur di dalam teks ulasan, menganalisis kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan, juga yang terakhir harus bisa menelaah struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan. Betul. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ibu perbesar gambarnya supaya terlihat jelas. Nah, terlihat gambarnya? Terlihat. Ini gambar apa ya? Gambar buku novel. Di sini siapa yang suka membaca buku novel? Zahra suka baca buku novel. Nadifa, Dafa, ya. Nah, kalian suka membaca buku novel. Bagus itu ya. Banyak manfaatnya tidak dengan membaca buku novel? Banyak. Kreativitas kita jadi semakin terasah. Kita tahu berbagai cerita yang ada di dalam buku tersebut. Berikutnya, ini ada gambar apa ya? Film. Ada film. Di sini judul Mencuri Raden Saleh, Kodrat, dan Miracle in Cell Number 7. Nah, ini adalah gambar film-film atau judul-judul film. Kalian ada yang hobi menonton film tidak? Semua ya. Kalau nonton film mah semua hobi gitu. Nah, baik. Berikutnya kita lihat gambar selanjutnya. Ini gambar apa? Lukisan. Ada lukisan apa aja di sini? Ada pemandangan, ada lukisan-lukisan abstrak, kemudian ada lukisan langit malam, ada lukisan gambar orang, laki-laki, ya. Nah, dari ketiga gambar yang Ibu tampilkan tadi pertama ada gambar apa? Buku novel. Yang kedua ada gambar film. Yang ketiga ada gambar lukisan. Nah, dari ketiga gambar tersebut, kira-kira tergambar tidak oleh kalian? Nah, tadi hubungannya apa dengan teks ulasan? Gitu. Jadi menurut kalian teks ulasan itu artinya apa? Karena dari ketiga gambar tersebut ada hubungannya dengan teks ulasan. Menurut kalian setelah tadi ditampilkan gambar-gambar, teks ulasan itu artinya apa sih, Cung? Apa Alniko? Mengulas film, karena tadi ditampilkan gambar film. Ya, bisa. Kenapa? Hanes sama Nadifa apa nak? Resensi novel, karena ada tadi gambar novel, jadi katanya teks ulasan itu resensi novel. Yang lain ada yang mau berpendapat? Apa Rafif? Menceritakan isi karya, betul ya. Pendapat dari Niko, Nadifa, Kanesa, dan Rafif sudah betul. Jadi yang namanya teks ulasan itu kita lihat
Pengertiannya, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau evaluasi terhadap berbagai karya sastra maupun non-sastra. Jadi yang dimaksud dengan teks ulasan adalah satu teks yang isinya adalah penilaian, ya, mengulas dari suatu karya. Karyanya boleh karya berjenis sastra maupun karya berjenis non-sastra. Contoh karya sastra misalkan tadi ada novel, ya, cerpen, puisi, penampilan drama, itu adalah contoh-contoh karya dari karya sastra. Kalau misalkan karya-karya non-sastra contohnya apa? Film, pertunjukan, atau misalkan lukisan, patung, itu termasuk ke dalam karya non-sastra. Ya, jadi tergambar ya, yang namanya teks ulasan adalah kita melakukan satu penilaian terhadap suatu karya. Nih, kita lihat. Ada yang mau membacakan? Boleh. Rizky boleh membacakan? Boleh ke depan, ah? Supaya suaranya terdengar. Karya sastra. Ya, terima kasih Rizky. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Rizky ya. Jadi betul, tadi yang namanya mengulas itu boleh mengulas karya sastra, boleh mengulas karya non-sastra. Seperti tadi yang dijelaskan sama Nadifa dan Kanesa, bahwa teks ulasan juga bisa disebut dengan resensi. Ya, kemudian tadi Rafif berpendapat, teks ulasan juga bisa disebut dengan mengulas suatu karya, gitu. Baik, berikutnya. Tujuan dari teks ulasan. Ternyata teks ulasan itu memiliki tujuan-tujuan. Ada 5 tujuan dari teks ulasan. Cung, siapa yang mau membacakan? Zahra, boleh nak ke depan? Sini. Ya. Tujuan teks ulasan adalah yang pertama menunjukkan pandangan atau penilaian penulis esensi terhadap suatu karya. Yang kedua, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Yang ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. Yang terakhir, memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, atau menikmati suatu karya. Ya, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Zahra. Ya, betul ya yang dibacakan oleh Zahra bahwa tujuan dari teks ulasan itu adalah yang pertama menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengulas suatu karya, kita harus memberikan penilaian yang objektif. Ya, misalkan kalian suka baca buku novel, kemudian kalian akan membuat teks ulasan dari novel yang kalian baca. Kalian tuliskan menurut kalian buku ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, isi ceritanya seperti apa. Nah, itu harus diberikan secara objektif gitu. Berikutnya. Nah, struktur teks ulasan terdiri dari 6 bagian. Yang pertama apa? Identitas karya. Yang kedua? Orientasi. Ketiga? Sinopsis. 4? Analisis. 5? Terakhir? Rangkuman. Betul. Jadi struktur dari teks ulasan terbagi ke dalam 6 bagian. Ya, dan ke-6 bagian tersebut harus disusun secara sistematis. Apa itu sistematis? Berurutan. Ya, jadi otomatis identitas karya harus berada di paling awal. Tidak bisa misalkan, saya mau menulis sinopsisnya dulu di awal, kemudian identitas karyanya terakhir. Bisa atau tidak? Tidak. Jadi yang namanya struktur teks ulasan harus sistematis. Sekarang kita lihat identitas karya itu mencakup tentang apa? Nah, identitas karya itu biasanya berupa judul. Kalau misalkan novel, ada judul. Kemudian ada apanya lagi? Penulis. Penerbit. Apalagi? Tahun terbit. Ya, nah itu termasuk ke dalam identitas
karya. Setelah dicantumkan identitas karyanya, berikutnya ada struktur orientasi. Orientasi itu isinya apa? Orientasi terletak di awal paragraf. Ya, dia mengenalkan karya yang akan diulas. Misalkan kalian akan teks ulasannya judulnya tentang buku novel Laskar Pelangi. Berarti orientasinya kalian boleh menceritakan novel Laskar Pelangi diadaptasi dari kisah nyata. Apalagi, pokoknya orientasi pengenalan awal tentang cerita tersebut diceritakan di struktur orientasi. Paham? Berikutnya ada struktur apa? Sinopsis. Sinopsis itu apa? Pernah mendengar istilah sinopsis ya? Sinopsis itu artinya apa? Jalan cerita. Kalau misalkan kalian membuat teks ulasannya tentang film, berarti kalian ceritakan film tersebut menceritakan atau mengisahkan tentang apa. Diceritakan dari awal sampai akhir secara garis besarnya. Bisa dipahami? Ya, itu struktur sinopsis. Yang ketiga ada struktur analisis. Struktur analisis adalah pandangan penulis terhadap karya. Bisa diberikan kelebihannya apa, kekurangannya apa dari karya tersebut. Misalkan mengulasnya tadi tentang film. Kelebihan dari film ini apa ya? Ceritanya menarik, misalkan. Ya, kekurangannya apa? Kalian sebutkan kekurangannya apa, harus dicantumkan. Misalnya kekurangannya terdapat bahasa-bahasa yang sulit dimengerti, itu contoh kekurangan. Jadi di dalam teks ulasan harus ada analisis yang berisi pandangan penulis terhadap karya, biasanya berupa kelebihan dan kekurangan. Paham sampai sini? Berikutnya ada evaluasi. Evaluasi menjelaskan lebih rinci. Kalau tadi di analisis itu hanya memberikan kelebihan dan kekurangan, kalau dievaluasi kenapa sih kelebihannya itu, kenapa sih kekurangannya seperti itu, apa alasan-alasannya, itu termasuk ke dalam struktur evaluasi. Terakhir struktur apa? Rangkuman. Berarti kalau strukturnya terakhir, ada rangkuman itu strukturnya terakhir, berarti disimpannya di mana? Di terakhir, di paling bawah atau di paling akhir. Paham ya? Nah, struktur rangkuman isinya adalah kesimpulan, bisa saran, bisa juga rekomendasi. Kenapa sih kita harus menonton film ini? Kenapa sih kita harus membaca buku tersebut? Itu termasuk ke dalam struktur rangkuman. Sampai sini paham? Paham. Baik, kalau paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ada kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, adanya konjungsi penerang. Kedua, konjungsi temporal. 3, konjungsi penyebab. Terakhir, berupa saran atau rekomendasi. Jadi kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan terbagi ke dalam 4 bagian. Pertama ada konjungsi penerang. Konjungsi penerang itu ciri-cirinya kalau kalian menemukan kata bahwa, yakni, yaitu, adalah, ialah, atau merupakan, termasuk ke dalam konjungsi apa? Penerang. Ya, jadi kata kuncinya konjungsi penerang itu contohnya kata-kata ini. Berikutnya ada kebahasaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal yang menyatakan contoh katanya ada sejak, kemudian akhirnya, awalnya, diawali. Biasanya ini ada di struktur sinopsis. Betul tidak? Ya, jalan cerita. Biasanya kalau misalkan menceritakan cerita kan diawali, kemudian akhirnya. Nah, itu termasuk ke dalam konjungsi temporal. Selanjutnya ada konjungsi apa? Penyebab. Konjungsi penyebab contoh katanya apa? Karena, sebab, penyebab. Betul ya. Jadi kalau konjungsi penyebab itu ya mengungkapkan sebab akibat. Penyebabnya apa? Akibatnya apa? Jadi contoh katanya adalah karena, sebab, penyebab, akibatnya gitu.
Terakhir ada apa? Kalimat saran. Ini ada di rekomendasi. Berarti kira-kira kalau kalimat saran adanya di struktur mana? Rangkuman, betul. Sampai sini paham? Paham, baik. Nah, selanjutnya kalian perhatikan tayangan berikut. Kita menonton satu cuplikan teks ulasan dari filmnya Laskar Pelangi. Ada yang pernah menonton Laskar Pelangi? Belum. Yang belum nonton, kita lihat sinopsisnya terlebih dahulu. Di video ini saya mau menceritakan alur cerita yang mungkin tidak asing lagi buat kalian. Sebuah film Indonesia judulnya Laskar Pelangi. Semoga cara saya bercerita menghibur kalian semua dan langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film ini bercerita tentang pendidikan di Pulau Belitung di tahun 1974, di mana ketika itu pulau ini punya potensi timah yang luar biasa, sehingga masyarakat mayoritas bekerja sebagai kuli di pertambangan timah. Adalah Ikal, anak dari seorang bapak yang bekerja di penambangan timah. Pagi itu adalah hari Ikal akan didaftarkan ke sekolah. Dengan menggunakan sepeda, ayah membawa Ikal untuk didaftarkan ke sekolah. Pada waktu itu, sekolah dianggap gak ada gunanya. Percuma sekolah kalau akhirnya jadi kuli juga, kata orang-orang. Apalagi keadaan di mana Ikal akan bersekolah, kondisi bangunannya sangat memprihatinkan. Sekolah SD Muhammadiyah ini merupakan sekolah Islam tertua di wilayah itu. Jadi seorang guru bernama Bu Muslimah bersama Pak Arfan berniat untuk menghidupkan lagi sekolah itu demi menyelamatkan pendidikan anak-anak miskin di salah satu pulau terkaya di Indonesia. Sebenarnya, selain SD ini, ada sekolah lain, sekolah swasta bernama SD PN 5, yang merupakan sekolah untuk orang-orang menengah ke atas, dengan kondisi yang ibarat bumi dan langit dengan SD Muhammadiyah. Sayangnya, supaya SD Muhammadiyah bisa melakukan aktivitas belajar mengajar, pemilik sekolah pusat memberikan syarat minimal, harus ada 10 murid baru yang mendaftar. Dan pada pagi hari itu, Bu Muslimah dan Pak Arfan sudah mendapatkan 9 calon murid yang akan bersekolah di sana. Kurang 1 orang lagi. Namun, sudah mau tengah hari, gak ada lagi yang datang ke sekolah. Pak Arfan dengan berat hati memberitahukan bahwa para orang tua mesti menerima dengan lapang dada atas kondisi ini. Muslimah pun gak menyerah. Dia berkata akan keluar untuk mencari 1 orang murid lagi. Ketika akan pergi, dari kejauhan ada seorang anak yang sangat istimewa berlari menuju ke sekolah. Karena kehadirannya, genap sudah syarat jumlah murid dan anak-anak miskin ini bisa bersekolah di SD itu. 5 tahun pun berlalu. Anak-anak ini tumbuh bersama dan menjalani pendidikan dengan diajar oleh Bu Muslimah, Pak Arfan, dan Pak Bakri. Walau kondisi sekolah seperti ini, para guru tetap berusaha untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya. Salah satu murid terpandai di sekolah ini adalah Lintang. Dia adalah anak dari seorang nelayan dan tinggal di daerah pesisir pantai. Walau jarak rumah ke sekolah sangat jauh, Lintang tetap semangat menuntut ilmu. Walaupun itu harus dengan mengayuh sepeda berkilo-kilometer jauh. Sekolah yang awalnya nggak dianggap, dengan mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti, anak-anak miskin ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Beruntunglah kita masih bisa bersekolah dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman. Sudah cukup ya filmnya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk filmnya. Terharu tidak dengan jalan ceritanya? Terharu, tersentuh. Ya, tadi ceritanya tentang apa? Ada yang bisa menceritakan ceritanya tentang apa? Tentang perjuangan ya, tentang perjuangan anak-anak sekolah yang awalnya sekolah itu mau ditutup karena tidak ada siswa, tapi akhirnya ada siswa yang masuk. Jadi jumlah siswanya seluruhnya ada berapa orang? Ada 10 orang, hanya 10 orang saja, tapi mereka bisa berprestasi. Nah, cerita dari film Laskar Pelangi ini adalah kisah nyata. Percaya atau tidak? Ini adalah kisah nyata dari seorang penulis bernama Andrea Hirata. Nah, Andrea Hirata itu yang menjadi tokoh Ikal. Ya, yang menjadi tokoh Ikal dari segala keterbatasan, tapi semangatnya yang tinggi sampai akhirnya bisa bersekolah di mana tadi katanya diceritakan? Di Paris, di Eropa. Ya, kemudian dia menceritakan kisahnya, ditulis ke dalam 1 buku ya yang berjudul Laskar
Pelangi gitu ya. Nah, tadi filmnya sudah ditonton, sekarang kita akan membacakan teksnya. Dari film barusan ada teks ulasannya. Cung, siapa yang mau membaca teks ulasannya? Adalah kelebihan, kemampuan, dan fasilitas yang ada. Kisahnya yang menarik juga dihiasi dengan sinematografi yang indah akan Pulau Belitung. Sutradara mampu memberikan hiburan visual, psikologis, sekaligus edukasi kepada penonton. Iya, boleh kasih ya. Terima kasih Haifa, terima kasih Almer. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menonton filmnya, kemudian sudah dibacakan contoh teks ulasan dari film Laskar Pelangi. Tadi yang dibacakan oleh Almer dan Haifa adalah contoh teks ulasan dari film yang sudah ditayangkan. Ya, tadi dari teksnya ada tidak orientasinya? Ada. Orientasinya yang mana? Di awal, tadi judulnya apa? Sutradaranya Riri Riza, penulis naskahnya siapa? Ya, kemudian struktur orientasinya ada tidak? Ada. Di mana? Di paragraf ke-1. Kemudian tadi diceritakan ada tidak kelebihan dan kekurangannya? Ada. Diceritakan kisah sinopsisnya tidak? Ada. Berarti teks yang dibaca oleh Almer dan Haifa termasuk ke dalam teks ulasan ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak dari materinya? Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah paham, hari ini kita akan berkelompok ya. Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 sampai 5 orang. Satu kelompoknya beranggotakan siswa yang heterogen, kelompoknya sama seperti yang minggu lalu Ibu umumkan. Silahkan duduk berkelompok terlebih dahulu. Kelompoknya di sini ya. Kalian hanya mencari ini, judulnya apa? Identitas karyanya mana? Orientasi, sinopsis sampai sini. Ya. Terus konjungsinya mana aja? Lihat dari contoh-contoh katanya itu tuh, ya. Konjungsi penerang berarti harus cari yang ada kata bahwa, yakni mana tulis kalimatnya. Paham ya? Oke. Ini nanti Ibu jelaskan di depan ya. Kelompok Mirza, ditulis dulu nama kelompoknya ya. Nanti Ibu jelaskan cara mengerjakannya. Kelompok Zahra, tulis dulu nama kelompoknya ya, nanti Ibu jelaskan. Dan semua kelompok sudah mendapatkan, sebentar ya. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Sekarang perhatikan dulu Ibu ke depan. Nah, dari masing-masing kelompok, mohon dilihat terlebih dahulu kertasnya. Nah, di sini ada teks yang harus kalian baca terlebih dahulu. Ya, supaya lebih paham cara mengerjakannya. Teksnya dibaca terlebih dahulu. Dari satu kelompok kan ada 4 sampai 5 orang, yang membacakannya 1 orang saja, yang lainnya boleh mendengarkan saja. Paham? Kalau sudah dibaca, kita lihat halaman berikutnya di belakang. Nah, yang harus kalian cari adalah struktur dari teks ulasan. Yang pertama adalah struktur dari teks ulasan. Kalian cari judulnya apa? Tulis di tabel. Paham? Identitas karyanya mana? Dari teks ulasan yang ada di halaman depan. Tulis. Kemudian orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasinya ditulis. Paham? Ya. Selanjutnya, tabel kedua, mencari kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidah yang dicari? 4. Konjungsi penerang. Ciri-cirinya ada kata apa saja? Yaitu adalah merupakan. Nah, konjungsi penerang berarti kalian cari kalimat yang ada kata tersebut. Paham? Ya. Kemudian konjungsi temporal, ciri-cirinya ada kata apa?
Betul. Jadi cari konjungsi temporal yang ada kata-kata sejak, kemudian akhirnya, awalnya atau diawali. Tulis kalimatnya. Ibu bagaimana kalau misalkan di dalam teks hanya ada kata awalnya dan sejak, tidak apa-apa, tulis seadanya saja. Tidak usah semuanya ditulis. Paham nak? Ya, jadi cari yang ada di dalam teks saja. Konjungsi penyebab, cari yang ada kata apa? Betul, karena sebab penyebab. Sama seperti penerang dan temporal, cari yang ada katanya saja. Ya, kalau hanya ada kata sebab, tidak apa-apa, ditulis satu saja. Terakhir, kalimat saran dan rekomendasi berarti dicari di struktur apa? Rangkuman. Ya, silahkan mengerjakan, berdiskusi dengan teman satu kelompok. Kalian bertukar pikiran, kira-kira cari jawabannya apa yang betul dan tepat. Ya. Singkat atau misalkan mahasiswa boleh dikasih tulisan paragraf pertama paragraf 2 sampai 5. Tulis paragraf. Oke? Sudah selesai? Ya, yang ini 2 kalimat lagi ya. Sok. Jadi ketika presentasi
selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 2 sedikit lagi. Baik, kelompok 3. Sedikit lagi. Kelompok 4. Sedikit lagi. Ibu kasih waktu 3 menit lagi ya. Kita kalau sudah selesai, kita akan mulai presentasi ya. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kelompok 2. Sedikit lagi 3. Ya, Nak? Iya. Es krim ya. Dan anak-anak sudah selesai semua. Kelompok 1 sudah selesai. 2, 3, kelompok 4 sudah oke. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian kerjakan bersama dengan kelompoknya. Ya, yang pertama akan dipresentasikan adalah tentang struktur dari teks ulasan. Cung, kelompok mana yang mau presentasi struktur dari teks ulasan? Boleh kelompok 1 maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan struktur teks ulasan. Judul Laskar Pelangi. Identitas karya, judulnya ini kan? Judulnya Laskar Pelangi. Sutradara Riri Riza, penulis naskah Andrea Hirata, produser Mila Lesmana. Tanggal rilis 26 September 2008, durasi 125 menit, produksi Starvision Plus. Orientasi. Film ini yaitu salah satu jenis karya seni yang begitu disukai oleh kalangan umum. Jika film dibuat dengan baik dan tepat, maka dapat menyuguhkan sarana hiburan yang bagi penontonnya. Tak hanya itu, film juga bisa mengedukasi melalui pesan moral yang kuat dan dalam ceritanya. Hipnosis ada pada paragraf 3-5. Analisis ada pada paragraf 6 dan 7. Evaluasi pada struktur teks ulasan yaitu amat disayangkan film ini berkesan monoton karena hanya berpusat pada pendidikan di SD Muhammadiyah. Lebih baiknya beberapa scene yang ditampilkan harusnya diperpanjang seperti pada saat perkenalan per tokoh. Namun secara keseluruhan film ini dibuat dengan sangat baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Nah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan struktur dari teks ulasan. Ada yang mau berkomentar tidak? Penampilan dari kelompok 1 sudah tepat atau belum? Dari kelompok 4 mau berkomentar bagaimana penampilannya, sudah betul atau masih ada kurangnya? Sudah betul. Sudah sesuai ya? Semua struktur sudah dibacakan dari orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rangkuman. Nah, sekarang akan dipresentasikan tabel yang kedua mengenai struktur kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan. Cung, siapa yang mau presentasi? Kelompok mana? Kelompok 3, boleh maju ke depan, nak. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Siapa yang pegang? Kalian parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kaidah kebahasaan dari cerita Laskar Pelangi. Konjungsi penerang. Film yaitu salah satu jenis karya seni yang begitu disukai oleh kalangan umum. Sayangkan film ini berkesan monoton karena hanya berpusat pada pendidikan di SD Muhammadiyah. Ya, terakhir kalimat rekomendasi. Yang lain mohon diperhatikan ya. Dinan, dibacakan yang keras, boleh di tengah, nak? Cerita Laskar Pelangi tentunya dapat memotivasi dan menginspirasi penonton untuk memaksimalkan segala kelebihan, kemampuan, dan fasilitas yang ada. Ya, ditutup dulu kalau sudah selesai. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 sudah mempresentasikan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan. Betul atau salah ya? Sudah tepat? Sudah. Cung yang mau memberikan komentar dari kelompok 2, bagaimana penampilan dari kelompok 3, apakah sudah tepat? Udah Bu, cuman masih banyak ketawanya. Oh iya, sudah tepat dari isinya, namun presentasinya masih perlu lebih serius lagi ya, supaya suaranya terdengar jelas. Baik anak-anak, materi kita hari ini sudah dicukupkan. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalian silahkan duduknya kembali ke tempat semula, duduknya dirapihkan kembali. Ya, baik anak-anak, boleh perhatikan dulu ke depan. Pembelajaran kita tadi sudah diawali dengan pengertian dari teks ulasan, kemudian berdiskusi, sampai terakhir mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan teman satu kelompok. Nah, kita evaluasi sedikit. Tadi materi yang sudah dijelaskan ada pengertian dari teks ulasan. Menurut kalian apa sih tadi pengertian dari teks ulasan? Teks yang mengulas. Betul, teks yang mengulas atau memberikan penilaian terhadap suatu karya. Kemudian struktur yang ada di dalam teks ulasan ada berapa?
Ada 6. Apa saja? 1. Dari identitas karya dulu ya. Identitas karya. Kemudian orientasi. Berikutnya sinopsis. Kemudian analisis. Evaluasi. Terakhir rangkuman. Betul. Terakhir, kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan terbagi ke dalam 4 bagian. 1. Konjungsi penerang. 2. Konjungsi temporal. 3. Konjungsi penyebab. 4. Kalimat saran atau kalimat rekomendasi. Alhamdulillah. Sampai sini paham materi hari ini? Paham ya? Nanti minggu berikutnya kita akan mempelajari materi tentang menulis teks ulasan. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu tidak untuk pertemuan hari ini? Cukup? Kira-kira pertemuan hari ini kesannya apa? Senang atau tidak? Senang. Ada yang mau berpendapat tentang perasaannya hari ini? Lestari boleh maju ke depan, Nah, Ibu mau bertanya dulu, Nak. Perasaan Lestari dengan pembelajaran hari ini, apakah senang? Senang Bu, karena kita bisa mempelajari tata cara membuat teks ulasan. Betul, kata Lestari senang karena kita bisa mempelajari membuat tata cara teks ulasan. Yang lain sama tidak? Sama. Terima kasih Lestari, boleh kita kasih tepuk tangan untuk Lestari. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita akan melakukan post test terlebih dahulu. Ya, ada satu link yang harus kalian isi, sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp-nya. Silahkan dibuka masing-masing grup WhatsApp-nya. Sudah ada? Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan post test ya, sebagai bahan penilaian akhir Ibu. Silahkan mengerjakan post test. Kalau sudah, boleh ditutup kembali HP-nya, kemudian disimpan ke tasnya masing-masing. Kita akan menutup pembelajaran ya. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita bertemu lagi minggu selanjutnya dengan materi menulis teks ulasan. KM, boleh dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dengan percayaan materi berdoa. Doa selesai. Beri salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.